Bagaimana, Nona? Silakan pernyataannya. Apa kau menerima lamaran Monisa? Semua orang ingin tahu. Apa jawabanmu? Apakah kau siap? Oke. Dengar, kami anggota keluarga ingin bicara dengan satu sama lain. Kami ingin habiskan waktu bersama. Tolong, tinggalkan kami sebentar. Aku minta kalian semua untuk memberi kami ruang. Tolonglah, aku mohon. Ayo semuanya, kita lewat sini. Ayo, mari. Baik. Terima kasih. Mereka orang-orang yang manis. Silakan. Kenapa sekarang kau ingin minta maaf padaku? Karena baru saja kan kau bertingkah buruk padaku. Apa? Aku tidak mau minta maaf padamu. Beraninya kau ini? Oh, halo. Aku berani mengatakan itu karena aku di pihak yang benar. Kau membuat pernyataan yang salah pada polisi bahwa Risab menyuapmu untuk membuktikan Karen tidak bersalah. Itu adalah salah besar. Dan kau tidak akan bisa meminta aku minta maaf padamu. Aku tahu bahwa Karen tidak bersalah. Tapi Risab, aku tanya, di mana salahnya? Aku mengetahui hal itu karena aku ada di sana juga. Jadi kau tidak usah mengguruiku dan menyuruhku minta maaf. Mengerti? Aku pergi. Hei, tunggu. Kau mau kemana? Aku tidak akan membiarkanmu pergi atau merusak pernikahan ini. Apa menurutmu ini lelucon? Kau tidak boleh kemana-mana. Tetap di sini karena aku akan mengawasimu. Karena aku tahu seperti apa dirimu. Sristi, tenang dulu. Jangan bicara seperti itu. Tapi Nyonya Lutra, dia belum menjadi menantumu. Kau bisa mendukungnya saat dia menikahi Karen. Tapi tolong dukung aku sekarang ini. Risha, apa kau berselingkuh dengan wanita gila ini? Itukah sebabnya kau tidak menghentikannya? Hei, halo. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau sudah tidak waras? Hah? Risab, apa kau tidak mendengar? Samir, biarkan saja. Ini adalah mentalitasnya. Dia tidak bisa menahannya. Aku tidak mengerti hal ini. Jika seorang pria memandang seorang wanita, apakah itu berarti dia melecehkannya? Jika dua orang sedang mengobrol, apakah itu berarti mereka juga berselingkuh? Kau menyeret seorang pria ke dalam ruangan dan menuduhnya melecehkanmu. Sristi, tenanglah. Tidak, Risab. Biarkan aku bicara. Aku sudah lama membiarkan dia, tapi sekarang tidak lagi. Aku harus memberi pelajaran padanya. Sristi, aku mohon. Dengarkan aku dulu. Monisa, dia yang termuda di sini. Aku mohon, jangan pedulikan dia. Biarkan saja. Dia benar-benar orang yang sangat baik, ya. Tentu saja. Monisha, pendeta sudah datang untuk upacara roka. Ayo, aku perkenalkan padanya. Tunggu, aku ingin bertemu Karen. Untuk apa? Aku perlu bicara dengannya sebelum aku setuju untuk melanjutkan upacaranya. Tapi kenapa? Atau memintanya minta maaf padaku. Dengar ya, untuk apa aku minta maaf? Karena aku tidak salah denganmu. Wah, ya Tuhan. Maksudku, aku terkejut. Kau benar. Kau artis yang hebat. Luar biasa. Aku senang sekali. Oke, aku minta maaf. Kalian semua pasti bingung kan? Yang sebenarnya, kalau Sristi itu telah menantangku. Dia katakan padaku kalau dia akan mengejutkan semua orang di sini dengan penampilannya yang membuat kalian marah. Oh ya, Sristi, aku kalah tantangannya. Ya, tapi sudahlah. Hadiahmu kencan dengan Samir. Oh ya, Samir, kau bisa mengajaknya berkencan? Izin kau berikan. Kau menetapkan hadiahnya tanpa bertanya padaku, hah? Kritika? Hah? Haruskah aku menamparmu? Hah? Tolonglah, Samir. Siapa yang meminta izin untuk melakukan perbuatan baik? Ini kan jadi tertunda. Monisa, percayalah padaku. Kami sangat ingin sekali kau menikah dengan Karen secepatnya. Benar. Dan kau, Sristi, kau tahu betapa bahagianya Prita dengan pernikahan ini. Dia ingin pernikahannya dilangsungkan secepatnya. Ya, tentu saja. Lihat, aku memenangkan tantangannya. Tetap saja aku ingin bertemu Karen sebelum roka. Atau aku tidak mau meneruskan. Di mana dia? Di mana dia? Dia ada di ruang tamu. Dia ada di ruang tamu. Ruang tamu? Tidak peduli apa yang kau katakan. Aku tahu Sristi sangat menyayangiku. Sekarang dia akan membawaku pada Karen. Ayo, kau harus menemaniku sayangku, ya? Ayo. Tentu saja, sayang. Silakan, duluan. Tentu. Kenapa dia ingin menemui Karen? Ini ongkosnya. Ambil kembaliannya. Kediaman Lutra. Aku sudah sampai di sini. Sekarang aku masuk. Nyalakan kameranya. Info terbaru, kisah cinta daripada Karen Lutra berakhir dengan bahagia. Monisa, dia ada di sini untuk menghadiri Ganesha Safa. Itu jelas berarti dia siap menikah.
aku bisa dapat izin masuk sebagai jurnalis. Bagaimana caraku memasukinya? Aku harus pura-pura jadi reporter. Tapi para wartawan sudah pergi. Apakah ini rumah Karan Lutra? Iya, benar. Iya. Aku adalah asisten pendeta. Pendeta jatuh sakit, jadi dia mengirimku untuk menggantikannya. Siapa namamu? Ghanshyam Mishra. Apa pendeta itu mengenalmu? Tidak. Dia tidak mengenalku. Jadi kau belum pernah bertemu dengannya? Tidak, belum pernah. Mari aku antar. Oke. Bukan dari sini. Ayo pergi dari pintu belakang. Tapi gerbangnya ada di sini. Tidak bisa, di sini ramai sekali. Ayo ikut aku. Bapak jangan khawatir. Aku ini adiknya Karan Lutra. Aku akan membawamu ke dalam. Ayo ikut. Ayo, cepat. Dia bisa membantuku dengan meminta Prita memberitahu Karan agar tidak menikah denganku. Itu mungkin. Aku harus meyakinkan dia untuk keluar dari kekacauan ini. Kalau Karan menolak menikah denganku di depan awak media, aku akan aman. Sristi, menurutku Karan tidak ingin menikah denganku. Aku ini bukan orang baik. Sebenarnya apa yang akan dia katakan? Begini temanku yang tersayang, tidak usah menganggap apa yang aku katakan itu terlalu serius. Sebenarnya aku sempat menentang kritika. Aku tahu, begitu aku mulai bicara, aku sulit untuk berhenti. Kalau aku menikah dengan Karan, aku tidak akan membiarkanmu masuk rumah ini. Begini Nyonya, lakukan apapun yang kau mau. Bukankah kau ingin bertemu Karan? Silakan. Sristi, aku sangat menyukai Prita. Dia berusaha sangat keras untuk menyelamatkan Karan di pengadilan. Gadis malang. Aku ragu kalau dia tahu apa yang dikatakan itu benar. Aku juga menyukaimu karena kau setuju semua yang kukatakan. Apa kau tahu? Suatu saat nanti kau pasti akan menjadi teman terbaikku. Percayalah. Aku harus ke sana? Iya. Belok kiri. Iya. Dia di sini. Semoga yang terbaik. Hei, kau mau kemana? Aku tidak akan pergi menemuinya kalau kau pergi. Hei, tunggu. Kau mau kemana? Tunggu. Hai, masuklah. Kenapa kau hanya berdiri? Kau terlihat cantik, Monisa. Kau sangat cantik hari ini. Aku terima pesanmu. Senang rasanya mengetahui kalau kau bersedia menikah denganku. Kenapa kau mengatakan semua ini? Aku tahu kau tidak ingin menikah denganku. Sebenarnya, aku meragukan niatmu itu, Karan. Aku tahu kau melakukan semua ini atas perintah Prita, kan? Kau tidak tahu harus bilang apa karena kau tidak ingin menikah denganku. Monisha, kau benar. Aku tidak mau menikah denganmu. Kau tahu kenapa aku tidak ingin menikah denganmu? Apa gunanya? Maksudku, kau harus formal dan berpura-pura gugup saja. Perilaku yang baik itu membosankan untukku. Ya, aku ingin menjadi diriku sendiri. Kau tidak pernah tahu betapa aku sangat mencintaimu, Monisha. Aku juga tidak mengerti. Aku tidak pernah menyangka aku bisa jatuh cinta padamu. Tapi apa yang kau lakukan di pengadilan itu sangat luar biasa. Kau mengaku di depan semua orang bahwa kau mencintaiku. Aku mencari wanita sepertimu yang bisa memberitahu dunia aku mencintaimu. Ya, aku jatuh cinta dengan Karan Lutra. Monisha, kau tidak tahu betapa beruntungnya aku memilikimu dalam hidupku. Aku akan menikahimu. Aku tidak percaya seseorang begitu mencintaiku. Sampai dia tidak keberatan berhubungan denganku sebelum menikah. Aku benar-benar merasa beruntung. Aku bangga memilikimu. Tapi aku minta maaf. Dia berbohong dan sangat meyakinkan. Aku tidak menyadarinya ketika kau melamar aku karena aku sedang mabuk waktu itu. Tapi berkatmu, kau memberitahu semua orang di pengadilan bahwa aku ingin menikah denganmu. Benar kan? Itu dia. Saat itulah aku jatuh cinta padamu. Aku memutuskan bahwa aku hanya akan menikahimu dan tidak dengan orang lain. Ini masalah yang jauh lebih besar daripada yang dipikirkan Prithvi. Apa yang harus kulakukan? Situasinya semakin buruk. Prithvi bilang dia tidak akan membiarkan pernikahan ini. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Pria ini benar-benar jatuh cinta. Bagaimana dengan Prithvi? Dia pasti... Tuhan, tolong selamatkan aku.
Siapa itu? Monisha. Monisha, kau terlalu banyak melamun. Kau sama sekali tidak mendengarkanku. Hanya ada kita berdua di sini. Monisha, aku benar-benar minta maaf. Butuh banyak waktu bagiku untuk menyadari bahwa kaulah orangnya. Tapi seperti kata pepatah, lebih baik kita terlambat daripada tidak sama sekali. Sebenarnya aku sudah mulai memikirkan kehidupan kita. Setelah kita menikah nanti, kau akan bangun di pagi hari dan kau buatkan sarapan untukku. Kau akan buatkan hidangan baru untukku. Kau akan memijat kaki orang tuaku. Monisha, aku tidak bisa memberitahumu betapa bersemangatnya aku untuk memulai awal yang baru. Hei, apa ada yang salah? Kenapa kau terlihat sangat lelah? Kau baik-baik saja? Ayo kita lakukan. Turun dan berdoa. Aku segera menyusul. Sampai jumpa ya. Jaga dirimu. Oke? Sampai jumpa lagi. Kebahagiaanku akan hancur. Aku akan hancur kalau menikah dengan Karan. Ini sangat menyebalkan. Tadi sangat menyenangkan. Kau berbohong dengan sangat meyakinkan. Aku senang sekali. Dan itu menakjubkan. Apa yang kau katakan membuatnya takut sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia itu bingung. Lalu apa pendapat orang malang itu, Monisha, tentang dirinya? Dia bersikap agresif selama ini. Tapi hari ini kau membuatnya merasa dia tidak berdaya. Dia pasti mengutuk keberuntungannya. Dan dia pasti menyesal telah mempermainkanmu selama ini. Tahukah kau, aku tidak pernah mendorong orang untuk berbohong. Aku tidak menyukainya. Tapi kau membuatku terkesan dengan ini. Dan tahukah kau, nenekku mengatakan bahwa jika suatu kebohongan diucapkan dengan niat baik, maka itu dianggap sebagai perbuatan baik. Dan itu tidak ada salahnya. Beri aku tos. Apa yang salah? Ayo. Kenapa kau melihatku seperti itu? Memangnya ada yang salah? Tidak kan? Maukah kau memelukku lagi? Apa? Aku merasakan sesuatu saat kau memelukku. Itu perasaan yang aneh. Maukah kau memelukku lagi? Sekali saja. Aku akan dapat mengetahui apa itu. Apa yang kau rasakan? Kau bertindak aneh lagi. Maukah kau berhenti menggodaku seperti ini? Aku tidak menggodamu. Aku serius, Prita. Tolong peluk aku lagi. Jangan main-main dengan kepanikanku. Ayo pergi, ayo. Inilah yang aku rasakan saat kau memelukku. Perasaan yang aku bicarakan. Perasaan yang berbeda. Ya Tuhan. Karan, Prita, apa yang kalian lakukan pada Monisha? Aku baru saja melihatnya berjalan. Dia berjalan seperti zombie. Tunggu sebentar. Apakah Monisha melihat kalian berdua berpelukan? Apa? Diamlah. Tidak, dia aneh sekali. Aku pikir dia pasti kesal setelah melihat kalian berdua berpelukan. Tidak ada yang seperti itu, oke? Faktanya aku membuatnya percaya bahwa aku sangat mencintainya dan ingin menikahinya. Sungguh? Iya. Iya, dia benar. Tunggu dulu. Apakah Prita ada di sana saat kau mengatakan apa yang kau lakukan pada Monisha? Tentu saja tidak. Dia bersembunyi. Oh, itu sebabnya Monisha mempercayaimu. Aku mengerti. Seandainya dia melihat kalian berdua bersama, dia pasti akan merasa kalian berdua sedang berkencan. Kau bisa diam tidak, Kritika? Kau berbicara omong kosong. Jangan melontarkan lelucon seperti itu. Sungguh, aku serius. Jujur saja, Karan. Beberapa hari terakhir ini, aku merasa kalau kau... Sudahlah, Kritika.
Aku harus menoleransi omong kosong Sristi setiap hari. Dan tolong, jangan bersikap seperti dia. Sristi, di mana dia? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Apa? Pergi sana, cari Sristi. Iya, aku pergi. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi di dalam. Monisa mengatakan kalau dia akan bicara dengan Karan sebelum mengambil keputusan. Aku tidak mengerti apa yang sedang dilakukan gadis ini. Aku harap dia tidak menolak untuk menikah. Dia setuju karena dia tidak punya pilihan. Sekarang dia sedang mencari cara untuk bisa menolak. Aku juga merasa gelisah. Aku berharap Monisa setuju untuk menikah. Ini adalah rencana kami untuk menjebak. Namun bagaimana jika mereka benar-benar menikah? Segalanya bisa terjadi. Tapi Bu, seharusnya Monisa menolak untuk menikah di depan umum, kan? Itu benar. Kita akan menang dalam kedua kasus tersebut. Apakah Monisa setuju atau menolak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku ingin tahu siapa yang membuat rencana ini. Kakakku pasti. Tidak ada kemungkinan untuk kalah. Iya. Intinya, kalau Monisa memang menolak menikah, maka kita akan menghemat banyak uang. Karena belakangan ini biaya pernikahan sangat mahal, Nyonya. Ngomong-ngomong, apa kau tahu di mana Risap sekarang? Dia pasti ada di kamarnya. Temui saja dia. Ayo. Aku akan menemuinya. Tunggu sebentar. Ada! Oh, ya Tuhan! Kau ini bagaimana? Aduh. Aku minta maaf. Aku bukan sengaja untuk menabrakmu. Simpan saja permintaan maafmu itu ya. Aku tahu kau sengaja membuatku terjatuh. Kenapa tertawa, ha? Kau ingat lelucon yang membosankan? Tidak, Monisa. Kakakku Praga pernah melakukan sesuatu yang sangat lucu. Kau mengingatkanku akan hal itu. Dia pernah membuat seorang gadis sampai terjatuh. Aku bertanya kenapa ide ini tidak muncul di benakku. Lagi pula, itu tidak penting. Sekarang, Tuhan pasti akan membalas semua perbuatan licik. Jadi kau sengaja membuatku terjatuh begitu? Iya. Diam ya, kalau tidak aku tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan di mana tempatmu. Berlian, perampokan terbaikku. Aku mencurinya dengan susah payah dari pameran dengan keamanan tinggi. Mencuri berlian itu sangat mudah. Ya Tuhan, dia berkelahi dengan Binpol. Apa ini tempat untuk bertarung? Aku harus menghentikannya. Maaf ya, kau ini bicara apa? Beritahu aku, apa yang akan kau lakukan? Katakan. Aku tidak ingin bicara. Kalau kau tidak mau bicara, lagi. Kenapa kau diam saja? Sristi, aku harus bicara denganmu. Monisa, mohon maaf ya, aku ingin bicara dengan Sristi. Ikutlah denganku. Hei, ayo ikut, tapi ayo ikut dia dulu. sudah berani Ikut saja dulu, ayo. Tidak ada keamanan di rumah ini. Hanya beberapa orang yang berjalan-jalan. Aku akan dengan mudah mendapatkan berlian itu kembali. Aku bisa mencurinya dari petugas keamanan tingkat tinggi, di mana penjaga keamanan siap bertarung denganku. Di sini tidak seorang pun tahu siapa aku dan mengapa aku di sini. Tidak seorang pun bisa membayangkan bahwa aku datang untuk mencuri berlian itu. Nyonya, ini buah keringnya. Iya, terima kasih. Iya. Nyonya Lutra, aku belum memutuskan tadinya. Makanya aku tidak menelpon siapapun dari keluargaku. Kau bisa menghubungi mereka sekarang karena kita tidak punya banyak waktu. Iya, tapi aku ingin menelpon secara pribadi. Baiklah. Giris? Iya. Bawa Monisha ke ruang tamu ya. Dia akan tinggal bersama kita di rumah kita sekarang. Ayo. Apa masalahnya? Kenapa terkejut? Monisha, kau akan segera menikah setelah bertunangan. Bagaimana pernikahan akan berlangsung tanpa orang tuamu datang? Hubungi mereka dan minta mereka datang ke sini. Kalau tidak, mungkin ada masalah. Sana? Iya. Nyonya, mari ikuti aku. Nyonya Aurora, kau lucu sekali. Leluconmu itu membuat aku tertawa. Itu sangat lucu. Meskipun tidak sengaja, aku senang mereka saling berpelukan. Ini sebuah pertanda baik. Tentu saja, Bu.
Nyonya, ini ruang tamunya. Terima kasih. Iya. Dia bahkan tidak bilang selamat datang. Bahkan pelayan di sini memperlakukanku seolah aku orang yang tercela. Mereka semua terlihat sangat kesal padaku. Bagaimana aku bisa tinggal di rumah ini sampai upacara Roka? Apa yang harus kulakukan? Aku harus menelpon Prithvi. Monisa. Monisa, apa semuanya baik-baik saja? Apa semuanya... Apanya yang hebat? Ini mengesalkan. Aku ada di antara iblis dan laut biru yang dalam. Keluarga Lutra sedang mengincar hidupku. Dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak mau tinggal di sini, Prithvi. Tolong aku. Lalu, kenapa kau panik? Apa yang kau lakukan? Kau bilang kalau kau akan menyelesaikan semuanya. Kau bilang aku harus ini, harus itu, lalu selesai. Tapi apa? Bukankah itu yang kau katakan? Sebenarnya, Karan sudah menang. Dia jauh di depan kita. Aku tahu kalau sekarang dia sedang melakukan acting. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kau hanya duduk diam saja. Kau pikir kau ini sangat pintar dan cerdas begitu? Kau pikir tidak ada orang yang seperti kau di dunia ini? Karan itu sangat pintar. Dia mulai bergerak dan kita tidak berdaya sama sekali. Kau tahu siapa yang membuatnya melakukan ini? Tunanganmu, Prita. Aku ragu apa dia itu tunanganmu atau bukan. Maksudku, bukankah kalian berdua sudah melakukan Roka? Tidak bisakah kau mengendalikannya? Lalu bagaimana aku harus menghadapi Ritfik? Apa yang harus kukatakan? Keluarga Lutra bertekad untuk menghancurkanku. Dengar, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Jadi kau tenang saja, oke? Tidak ada yang salah. Semuanya akan menguntungkan kita. Tunggu dan lihat saja. Benarkah? Kapan dan bagaimana itu? Apa itu akan terjadi setelah aku menikah dengan Karan? Aku akan membuatkan teh untuknya, mencuci pakaiannya, menata bajunya di lemari, memijat kaki ibu dan neneknya. Kau menunggu semua itu? Kenapa? Apakah kau akan memecat semua pelayan setelah kau melakukan semua tugasmu? Prithvi, aku sedang tidak ingin berdebat denganmu. Aku tidak ingin menikah dengan Karan. Titik. Ingat kata-kataku itu ya. Dengarkan. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Cobalah kau untuk menenangkan diri. Tidak ada yang salah. Dengarkan aku ya. Prita adalah masalah terbesar. Dan aku yakin dia ada hubungannya dengan Karan. Dia itu wanita yang pintar. Dan entah kenapa aku merasa mereka itu berselingkuh. Itu tidak benar. Mereka itu tidak berselingkuh. Karena aku mengenal Prita dengan sangat baik. Prita hanyalah teman Karan. Dia menganggap Karan temannya dan tidak lebih. Itu saja. Kau mengerti? Kau tahu, standar Prita itu sangatlah tinggi. Pemain kriket yang tidak berguna itu tidak pantas mendapatkan Prita. Kau tidak akan memahami ini. Prithvi, kenapa tidak begini saja? Libatkan dia dalam rencanamu. Monisa, tidak semudah itu. Ini akan membuat masalah menjadi rumit. Dan aku ingin dia terhindar dari semua kekacauan ini. Ya baiklah. Tapi aku tidak bisa menangani ini lagi. Kalau aku menjauh dari sini, upacara Roka akan dibatalkan. Tidak. Jangan batalkan. Monisa, kau santai saja. Tenang saja. Izinkan aku melakukan satu hal. Sherlyn dan aku akan segera ke sana. Ini akan memberimu dukungan moral. Kami akan berada di sana untukmu. Oke, kau mengerti? Tenang saja. Memang apa yang akan kau lakukan? Itulah yang sedang aku pikirkan. Sherlyn bisa memasuki kediaman Lutra kapanpun dia mau. Karena dia akan menikah dengan Risab. Tapi semua pintu tertutup untukku. Bagaimana aku bisa sampai ke sana? Jangan khawatir, Monisa. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Sampai jumpa lagi. Kami akan segera sampai. Kau tenang saja. Jangan khawatir. Berbahagialah. Oke, baiklah. Dah. Pendeta, ya. Makanannya sudah siap. Ayo, persembahan suci juga. Aku dan asistenku sedang puasa. Aku harus menahan lapar karena aku membutuhkan berlian itu. Aku belum makan sedikit pun. Aku tidak tahan lagi. Jika aku tidak makan apapun, aku akan jatuh pingsan. Aku ada ide. Pasti ada makanan di dapur. Aku akan ke sana. Ya, aku... Apa kita pernah bertemu? Mungkin pernah melihat di suatu puja. Namaku Gansam Mishra. Aku belum pernah melihatmu di puja atau acara apapun. Tapi sepertinya aku pernah melihatmu. Cobalah mengingatnya.
aku akan menyelesaikan pekerjaanku. Maksudnya? Maksudku, aku akan menyelesaikan pekerjaanku sekarang juga. Baiklah. Pemain kriket, aku akan mencuri berlian itu dan meninggalkan negara ini sebelum kau mengetahui siapa aku sebenarnya. Tidak ada yang bisa menangkapku. Beritahu aku, bagaimana kau bisa kalah darinya? Beritahu aku. Beritahu. Bos, ternyata dia ahli, bos. Kau. Aduh. Dia memukul kalian berdua. Dia terlalu cepat. Bagaimana kau bisa kalah? Ajar kau. Biar ku tunjukkan kecepatanku. Lihat betapa cepatnya jariku bekerja. Aku akan menembakmu sekarang juga. Hei, kau tahu seberapa cepat peluru ini? Lihat ini. Cepat beritahu. Tuan, aku tahu kemana dia pergi. Aku akan memberitahumu. Hei, tanyakan padanya. Katakan sekarang, kemana dia pergi? Ke rumah Karan Lutra. Ayo pergi ke rumah Karan Lutra. Kita akan ambil berlian itu. Kemudian kita habisi Samar. Aku sudah bilang pada geng mafia kalau aku sudah menghabisi Samar. Jika mereka tahu dia masih hidup, tidak seorang pun akan menghormati kita lagi. Apa kau mengerti? Hei, ayo pergi. Siapa itu? Siapa di sana? Nyonya, aku sedikit lelah. Makanya aku istirahat di sini. Apa kau sedang berpuasa? Pendeta telah memberitahu kami bahwa kalian semua telah menjalankan puasa. Kau ingin menyelesaikan puja dengan penuh pengabdian. Bukankah seperti itu? Puasa? Iya, aku puasa. Tapi kau sedang makan sesuatu? Tidak. Dengar ya, siapapun bisa datang ke dapur ini dan makan apa saja. Aku tidak punya masalah dengan itu. Tapi, pendeta memberitahu kami tentang puasa istimewa kalian. Dan puasa adalah salah satu bentuk penebusan dosa agar puja menjadi lebih bertuah. Dan ini adalah puja yang sangat penting bagi keluarga kami. Tapi hari ini kau telah makan makanan secara diam-diam dan berbuka puasa. Kau sibuk monopoli makanan. Itu tidaklah adil. Nyonya, tadi aku sudah bilang, aku tidak makan apapun. Aku bisa memberitahumu, kau salah paham. Apalagi Nyonya, aku ini pendeta. Aku tidak bisa berbohong. Aku belum makan apapun selama 2 hari terakhir. Dan anakku yang berumur 5 tahun, dia juga menghilang. Makanya aku tidak makan apapun untuk mencari anakku. Tapi aku menemukannya pagi ini. Itu sebabnya aku datang ke sini untuk menghadiri puja ini, Nyonya. Tapi aku merasa tidak enak saat aku melakukan puja itu. Jadi aku makan dulu. Apa baik jika merasa lapar dan terus memikirkan makanan, atau apa baik makan sesuatu dan fokus pada puja? Tolong jangan beritahu pendeta. Kalau tidak, dia akan memecatku dari pekerjaan ini. Aku akan kehilangan pekerjaan dan menjadi tunawisma. Tolong kasihanilah aku. Aku tidak akan mengulangi kesalahan ini. Aku berjanji padamu. Baiklah. Aku tidak akan mengatakan apapun pada pendeta. Terima kasih. Aku sangat yakin kalau Monisha terkejut. Wow, luar biasa. Ya. Sekarang kau harus mengawasi. Tidak, bukan kalian. Dengar. Kenapa tidak bisa, Risep? Kalian berdua mulai berkelahi kapan saja dan di mana saja. Lalu kalian tidak tanggung jawab. Kami tidak bisa ambil resiko. Tunggu sebentar, Risap. Aku tidak mau bertarung dengannya, tapi beri aku kesempatan untuk mengawasi Monisa. Tapi aku bisa bertanggung jawab, Risap. Aku telah memenuhi semua tanggung jawabku. Ini acara yang meriah hari ini. Aku bahkan tidak akan berkelahi atau berdebat dengan gadis menyebalkan ini. Mereka lakukan. Sudahlah, kau jangan memojokkan Samuel seperti itu. Terima kasih, Karan. Kau hebat, Karan. Tunggu. Oke. Dengarkan aku dulu. Ini tugas yang penting. Dan faktanya, kita semua harus mengawasi Monisa. Jangan khawatir. Kita tidak bisa mengambil risiko apapun saat ini. Janji semuanya? Janji. Dia percaya. Tapi seandainya Prita tidak mempercayai ceritaku,
Dan dia mengadu kepada pendeta tentang aku. Terpaksa aku tidak punya pilihan lain selain membunuhnya. Sayangnya tidak ada senjata di dapur selain pisau ini. Kalau aku harus menggunakan pisau dapur untuk membunuh seseorang, itu akan menjadi masalah. Syukurlah dia selamat dariku. Tuhan, kau selamatkan dia. Pasti ada yang salah. Dia sempat menyinggung dari topik setiap detik dan pendeta tidak seperti itu. Mereka jujur dan sangat ketat dalam menjalankan peraturannya. Mereka tidak akan merusak puja. Dia memiliki cara yang aneh dalam memandang sesuatu. Katanya sulit untuk fokus pada doa dengan perut kosong. Apa dia seorang pendeta atau bukan? Puasa? Iya, aku berpuasa. Tapi kau sedang makan sesuatu? Tidak, aku tidak makan apapun. Tapi piringmu tergeletak di situ. Pasti ada yang salah dengan pendeta ini. Sebelum gadis itu mulai cerita, aku harus menyelesaikan pekerjaanku dan meninggalkan tempat ini. Kalau dia terus mencoba mencari celah dalam ceritaku, keraguannya akan semakin kuat. Tidak, Samar. Tidak boleh terjadi. Kau harus berhati-hati terhadap gadis itu. Aku harus mengawasi pendeta itu. Kata-kata dan tindakannya tampak meragukan. Aku harus memeriksanya. Kemana dia? Aku harus mengikutinya. Aku ingin melihat apa yang dia lakukan. Apakah dia duduk untuk puja atau tidak? Ada sesuatu yang sedang terjadi dalam pikirannya. Niatnya sepertinya tidak baik. Aku harus mengikutinya. Sekarang aku yakin akan hal itu. Ada yang salah dengan orang ini. Gaya berjalan dan bahasa tubuhnya terlihat seperti seorang perampok. Tidak ada kesopanan atau ketenangan pada dirinya. Dia memandang berkeliling seperti pencuri. Seorang pendeta tidak mungkin seperti itu, kan? Orang ini cukup waspada. Dia takut seseorang mungkin saja mengikutinya. Tapi kenapa? Apa yang dia takutkan? Tidak ada orang di sini. Aku pikir ini hanya ilusi. Prithvi? Halo? Prita, aku ingin bicara denganmu. Aku ingin segera bertemu denganmu. Aku pergi ke rumahmu untuk menemuimu. Tapi rumahmu terkunci. Aku rasa kau sedang keluar, ya kan? Iya, tidak ada seorang pun di rumah. Kami semua ada di kediaman Lutra. Prita, bagus sekali kau berada di kediaman Lutra. Ngomong-ngomong, apa Bibi Raki kesal padaku? Aku tidak tahu. Prithvi, kenapa kau menanyakan itu? Dengar, Prita. Setiap kali ada acara atau pertemuan sosial di kediaman Lutra, Bibi Raki tidak pernah lupa untuk mengundangku. Tapi kali ini, sepertinya dia lupa mengundangku. Jadi kupikir, dia itu mungkin marah padaku. Jadi, bolehkah aku ke sana? Apa? Terima kasih. Terima kasih banyak kau sudah mengizinkanku. Aku akan segera sampai di sana. Sampai jumpa. Halo, Prithvi. Ya ampun, teleponnya diputus. Hah? Prithvi, kenapa ingin datang sini? Karan pasti akan marah. Dia akan tanya kenapa aku memanggil Prithvi untuk datang ke sini. Sebenarnya aku tidak memanggilnya ke sini. Bagaimana bisa? Aku mengundangnya ke rumah orang lain. Kami semua ada di kediaman Lutra. Jika keluarga Lutra tidak mengundangnya, dan bahkan Monisha ada juga di sini, kami tidak tahu apa-apa tentang keputusan Monisha. Lalu Prithvi akan datang ke sini dan mulai menanyai aku tentang kenapa aku mendukung Karan. Prithvi pasti menentang pernikahan ini. Dia akan bertanya padaku, mengapa aku meminta Karan menikahi Monisha meskipun aku tahu dia bukan gadis yang baik. Aku bahkan tidak bisa memberitahunya alasan pernikahan ini.
Luar biasa, sayang. Kau sudah sampai kediaman Lutra. Aku juga sedang dalam perjalanan. Aku akan segera ke sana. Kita ketemu di sana. Sampai jumpa. Tidak, Prita. Kau melakukan hal yang benar dengan memanggil Prithvi ke sini. Aku ingin mengundangnya. Tapi aku lupa soal itu karena urusan lain. Dan Monisa, aku sangat menyesal. Aku menyesal tentang hal itu. Terima kasih Tuhan. Bibi Raki tidak kenal karena Prithvi datang ke sini tanpa diundang. Kalau tidak, aku akan merasa sangat aneh. Sebuah keluarga harus merayakan acara perayaan bersama, iya kan? Sebentar ya. Bibi benar. Senang melihat semua orang bersama-sama ada di sini. Kenapa di sini tidak ada orang? Aku pernah lihat di beberapa film bagaimana orang menggunakan obat pencahat. Tapi dalam kehidupan nyata, aku belum pernah menyaksikan apa yang dialami seseorang jika menggunakan obat pencahat ini. Aku ingin melihatnya. Aku sudah tidak sabar. Di mana tadi obatnya? Ini dia. Aku pernah dengar bahwa orang-orang menderita buang gas yang sangat parah. Ini bagus. Dia pantas mendapatkannya. Biar aku memberimu pelajaran. Ya. Sekarang aku akan menawarkan manisan ini dengan tambahan obat pencahar kepada Monisa. Dia pasti akan langsung bereaksi. Lalu dia akan menyadari bahwa aku tidak hanya dikenal karena lidahku yang tajam, tapi aku juga mempunyai otak yang sangat pintar. Sekarang dia akan tahu kalau bermain-main denganku memang ide yang sangat buruk. Permisi. Apa yang baru saja kau katakan tadi? Tidak ada apa-apa. Iya, benar. Oh, begitu. Artinya kau sering berbicara pada diri sendiri. Tidak juga. Maksudku iya. Aku kadang-kadang bicara pada diriku sendiri. Sebenarnya ketika tidak ada orang di sekitarku, aku bicara sendirian agar aku tidak kesepian. Lagi pula aku adalah gadis yang banyak bicara. Tidak ada yang bisa mengimbangiku. Sekarang biar ku jelaskan. Ini seperti alter egoku yang bicara dengan satu sama lain. Mereka saling berbenturan. Biar ku jelaskan. Misalnya, kau tepat di depanku. Kemudian aku sedang bicara denganmu. Halo ibu, apa kabarmu? Apakah kau baik? Apakah semuanya baik-baik saja? Ya Tuhan, kau mengenai saat yang luar biasa hari ini. Perhiasan yang serasi luar biasa. Aku sangat mengagumimu. Oh, benarkah? Aku juga. Terima kasih. Tidak. Aku tidak bermaksud. Tentu saja tidak. Sebenarnya aku sangat menyukainya. Karena dialah yang membawa Karan dan Risa pulang ke rumah ini. Dan kau? Iya. Kau tidak penting bagiku. Tentu saja. Persembahan itu, siapa yang meninggalkannya di situ? Orang-orang tidak bisa dipercaya. Maaf Bibi, aku mengagetkanmu. Samir, meski kau sudah dewasa, kau ini tetap bertingkah kanak-kanak. Maaf ya Bibi, aku... Oh tidak, aku lupa. Oh ya, nenek memanggilmu di aula. Dia punya pekerjaan mendesak. Tunggu, berikan persembahan itu padaku. Aku suka ini. Makanlah. Jangan sampai ada yang tersisa. Tentu saja, aku tidak akan menyisakannya. Jangan khawatir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Sam. Dasar gadis bodoh. Apa yang kau tambahkan ke dalamnya? Beritahu aku. Aku memberikan sesuatu pada makanan itu. Apa kau tahu? Aku beri pencahar herbal. Pencahar herbal? Iya. Sepertinya kau ingin mengganggunya. Tapi kau harus ingat Sristi, kau jangan kelewatan ya. Kenapa? Karena Monisa akan menerima atau menolak upacara roka itu. Maka semuanya akan menjadi jelas. Jadi dia harus baik-baik saja. Kau tahu itu? Jika kau jalankan rencana ini, rencana utamanya pasti akan rusak. Jadi simpanlah untuk lain kali, oke? Apa kau yakin? Iya, aku yakin. Aku janji. Kalau begitu, aku buang saja ya? Iya, silakan.
Maaf. Sristi. Apa aku sudah bilang kalau kau cantik hari ini? Tunggu dulu. Kapan kau bilang? Belum kukatakan. Belum? Kukatakan sekarang. Kau sangat cantik hari ini.